guys, welcome back to my channel. Selamat datang. Kali ini gue mau ngobrol-ngobrol tentang pola asuh orang tua Jerman ke anaknya. Gimana sih menghadapi anak-anak Jerman yang bandel-bandel dan sok tahu itu? Let's check it out. Nah, yang pertama ini adalah anak Jerman itu apa-apa diajarin mandiri, dari mulai makan sampai pakai baju. Di tempat gue nih ya, di TK, anak umur 3 tahun tuh udah bisa pakai baju sendiri, pakai jaket sendiri, makan sendiri, dia bisa nutup jaket yang bawah itu loh sendiri. Dan menurut pengalaman gue waktu oper, anak-anak angkat gue, anak-anak angkat lah, adik angkat gue juga mereka sudah disuruh apa-apa sendiri. Jadi kayak mulai 10 bulan tuh anak-anak di sini udah disuruh nyobain makan sendiri, disimpan di kursi, terus di kursi bayi gitu, terus mereka dikasih makanannya dan mereka mulai makan walaupun itu pakai tangan, tapi mereka udah disuruh makan sendiri gitu. Jadi nggak ada tuh ya namanya acara naik sepeda sore-sore sambil disuapin emak. Jadi di sini tuh nggak. Jadi emang bener-bener kalau makan lu duduk di meja makan dan makan bareng sama keluarga gitu. Di TK sih yang paling kecil umur 3 tahun dia udah bisa makan pakai garpu dan pisau gitu. Jadi walaupun bakal lama ya ngerjainnya dibandingin kita yang ngerjain gitu ya, mereka tuh bener-bener bakal biarin anaknya apa-apa sendiri. Even kalau makan jadi berantakan atau pakai baju jadi lama, mereka bakal tetap ditungguin dan bakal bener-bener disuruh sendiri. Jadi gak ada tuh istilah kayak, bah biar cepet sini saya yang ngerjain. Gak, kalau di sini tuh orang Jerman tuh bener-bener keras sama anak, bener-bener apa-apa harus mandiri gitu. Jadi gak ada tuh acara sambil sepedahan terus sore-sore sambil disuapin tuh di Jerman gak ada. Terus juga itu sih yang pengen gue tekanin di awal, bahwa orang Jerman tuh bener-bener nyuruh anaknya mandiri. Itu nomor pertama, itu nomor wahid. Nah, yang kedua, anak-anak Jerman itu bener-bener disuruh milih dan pendapatnya bener-bener didengar. Misalkan ya diajak beli sepatu misalkan, mereka bener-bener disuruh milih yang mana yang mereka suka dan pendapatnya bener-bener didengar. Jadi mereka bener-bener dianggap manusia gitu, kayak walaupun mereka anak kecil tapi suaranya didengar gitu sih. Yang menurut gue kayak itu deh yang bikin mereka itu lebih dewasa pola pikirnya, karena mereka dipercaya bahwa suara mereka juga didengar oleh orang tua, bahwa my voice matters gitu. Jadi itu sih kayaknya yang bikin pola pikir mereka lebih cepat berkembang dan dewasa gitu. Terus ya, yang selanjutnya nih, anak-anak di Jerman tuh jarang banget yang dikasih gadget. Jadi kayak dikasih gadget tuh mulai umur 7 tahun gitu deh. Kalaupun mereka dikasih gadget itu tuh palingan kayak setengah jam dalam satu hari, atau bahkan cuman weekend doang. Jadi waktu gue oper juga mereka nggak setiap hari boleh pegang handphone atau pegang iPad atau apapun itu. Jadi mereka benar-benar main kayak main Uno lah, atau main sesuatu yang dibangun-bangun kayak Lego, kayak gitu-gitu loh. Jadi jarang banget yang bener-bener dikasih gadget. Itu palingan umur 7 tahun. Kalau misalkan pengalaman oper gue sih gak semuti gue, karena mami angkat gue adalah guru TK. Jadi dia bener-bener strict banget sama anak-anak. Terus juga gue banyak belajar sih dari dia. Anak-anak tuh cuman nonton TV tuh kayak sore setengah jam sebelum tidur, atau weekend itu doang. Dan nonton TV dan main gadget itu dijadikan kayak apa ya, imbalan lah gitu istilahnya, kayak kasih hadiah gitu. Kalau misalkan kalian makannya habis, boleh main gadget setengah jam kayak gitu loh. Jadi nggak cuma-cuma main gadget tuh. Nah, yang selanjutnya nih ya, kalau misalkan anak kecil terus dia berbuat salah terus ternyata lucu, itu tuh nggak boleh diketawain. Gue belajar banget sih ini dari pengalaman gue. Jadi waktu itu tuh pernah anak yang paling kecil dia mainan kuteks, padahal itu cuma berapa menit gitu. Gue ke dapur buat nyiapin makanan, gue nggak tahu kalau anak itu lagi mainan kuteks. Guys, yang dikuteksin bukan kuku kakinya, tapi kakinya anjir, betis dikutek.
pakai warna merah. Dia ngekutekin kakinya dengan kuteks warna merah. 2 kakinya udah merah pas gue datang ke kamar mandi. Secara otomatis gue pasti ketawa dong ya. Terus gue kayak, oh my god nih anak. Terus akhirnya gue ketawain dong karena anak ini lucu, kakinya dua-duanya dikutekin karena dia pengen kutekan ceritanya, tapi malah kakinya yang dikutekin bukannya kuku kakinya. Akhirnya orang normal juga bakal ketawa dong karena itu lucu. Terus akhirnya gue bikin video bahwa anaknya lagi kayak gitu, terus gue ketawa. Bodohnya lagi gue kirim ke Ania, gue kirim ke gas muter gue. Ngamuk lah tuh gas muternya. Dia bukan marah karena anaknya yang ngutekin kaki, dia lebih marah karena gue ngetawain kelakuannya dia. Kata dia, kalau misalkan gue ngetawain kelakuannya dia, it means it's normal dan dia nggak akan belajar dari kesalahan itu. Itu yang namanya gue diomelin seharian. Jadi buat yang oper nih ya, kalau kayak gini tolong diperhatikan. Hal kayak gini tuh krusial banget buat mereka. Buat gas muter gue, anak itu harus belajar dari kesalahannya. Dan itu tuh salah, gue nggak boleh ngetawain. Karena kalau ngetawain sama dengan oh itu lucu, makanya gue bakal melakukan lagi. Kayak gitu sih intinya kalau kata gas muter gue. Jadi learn from my experience. Selanjutnya nih guys, anak-anak Jerman tuh bener-bener apa-apa disuruh nyobain sendiri. Terus yang gue banyak belajar di TK adalah kayak misalkan nih contohnya ada satu anak umur 3 tahun, dia mau naik ke atas perosotan tapi agak tinggi. Buat umur 3 tahun tuh masih ketinggian. Terus dia kayak bilang, Dian aku mau dong naik perosotan itu. Terus dia udah naik, terus dia kayak dia naik tapi dia kesulitan. Terus akhirnya teman kerja gue bilang sama gue, lu harus nanya sama dia apakah dia berani atau enggak. Kalau misalkan dia berani, dia boleh naik, tapi nggak boleh dibantuin karena dia harus belajar batasnya dia, apakah dia benar-benar berani dan bisa atau tidak. Jadi dia harus nyobain dulu, gue nggak boleh ngebantuin. Jadi akhirnya gue bilang sama anak itu, kamu berani nggak? Kalau misalkan kamu berani, boleh kamu naik itu. Tapi kalau kamu nggak berani, kamu nggak boleh naik itu karena itu memang masih terlalu tinggi buat kamu. Nah akhirnya gue bilang sama dia harus coba naik sendiri. Karena apa guys? Kalau misalkan dia sendiri nih ya, terus dia naik dan dia ditolongin sama kita gitu biasanya. Terus pada ada satu hari dia naik sendiri tanpa ada orang dewasa, itu tuh malah jadi bahaya. Jadi kita harus benar-benar tanya sama anaknya apakah dia berani dan dia bisa naik sendiri. Kalau misalkan dia nggak bisa dan ternyata nggak berani, ya jangan dibiarin naik, harus dilarang karena dia sendiri aja takut. Dan orang-orang sini tuh ya bener-bener nyuruh anaknya liar banget. Kalau orang Indo kan kayak kadang banyak takutnya ya, aduh kasihan ntar anaknya takut jatuh atau apa. Kalau misalkan gas muter gue tuh ya waktu gue oper juga kayak anaknya mau naik kemana juga nggak apa-apa, mereka harus tanggung jawab. Kalau mereka naik ya mereka harus tahu turunnya. Pokoknya kayak gitu deh, kayak nggak takut jatuh ya wajar kayak gitu loh kalau misalkan gas muter gue tuh. Dan rata-rata orang di Jerman kayak gitu sih. Yang selanjutnya guys, kalau misalkan lagi makan, anak-anak Jerman tuh bener-bener harus disuruh nyobain makan apapun. Walaupun mereka nggak suka, mereka tuh harus nyobain, even itu cuma sedikit. Misalkan nih anaknya adik angkat gue nih ya, dia nggak suka makan kacang polong atau brokoli, tapi dia belum pernah nyobain. Nah gas muter gue tuh bakal ngomel-ngomel, jadi kayak kamu boleh makan yang lain yang kamu suka, tapi kamu harus nyobain yang ini dulu. Walaupun kamu nyobain 1 suap atau 2 suap, nanti mama izinin buat makan yang lain. Jadi benar-benar harus cobain dulu, nggak boleh nolak sebelum nyobain. Intinya adalah gas muter gue pengen anaknya nyobain makanan itu. Walaupun dia nggak suka, nanti bakal dikasih makanan yang lain. Yang penting intinya dia udah nyobain dulu, nggak boleh nolak sebelum nyobain gitu. Nah yang terakhir nih guys, orang tua Jerman itu kalau misalkan anaknya nangis, bukan tipe yang aduh sayang kenapa, kasihan, ucuk gitu sih. Jadi mereka bakal nyuruh anaknya, kalau misalkan nangisnya rewel nggak jelas gitu ya, mereka bakal nyuruh mereka buat menenangkan diri, buat ya pokoknya biar tenang dulu sampai dia nangisnya selesai. Dia kasih kesempatan buat anaknya nangis meluapkan ekspresinya sampai dia selesai, sampai dia udah tenang, baru dia balik lagi dan diajak ngobrol. Kayak gitu sih, walaupun dia anak kecil.
Kalau di kita kan kayak oh ya udah dikasih es krim biar nggak berisik. Kalau misalkan di sini kayaknya nggak deh. Jadi itulah beberapa tips atau apa ya, bukan tips sih ya, jadi kayak pengalaman gue bermain-main dan berinteraksi dengan anak-anak Jerman dan orang tua Jerman di sini. Menurut pengalaman au pair gue dan juga pengalaman kerja di TK sekarang ini. Jadi gitu deh. Semoga bermanfaat dan kalau misalkan berkenan boleh di like dan subscribe. Bye bye.